Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 program IPA SMA Fajrul Islam? Semoga dalam tetap keadaan sehat walafiat. Jaga terus ibadahnya, nggak boleh kendor. Sholat dan ngajinya terus dilaksanakan. Sengaja pada hari ini, pertemuan kita kali ini adalah pembahasan soal latihan alat ukur dan angka penting yang minggu kemarin sudah kalian kerjakan. Ada beberapa di antara kalian yang sudah mendapatkan nilai yang oke banget, dan ada yang belum memuaskan buat Bapak dan pastinya buat Anda sendiri. Maka perhatikan dan simak baik-baik pembahasan soal latihan alat ukur dan angka penting ini, sehingga sebelum masuk ke materi berikutnya Anda sudah menguasai materi ini dengan sebaik-baiknya. Langsung saja kita bahas. Soal yang pertama kemarin adalah jangka sorong. Kalau di sini angka 2, berarti ini angka 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, ini 2,6, 2,7, dan ini adalah 2,8. Cara memperhatikannya adalah lihat angka 0. Angka 0 terletak di antara 2,7 dan 2,8. Maka skala utamanya adalah 2,7. Oke, maka skala utamanya adalah 2,7 dalam keadaan sentimeter. Kemudian lihat lagi untuk menentukan skala non-iusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di antara 0 sampai dengan 10 garisnya yang lurus dengan garis atas adalah angka 5. Perhatikan baik-baik nih, kesalahan Anda kemarin ketika mengerjakan soal ini adalah Anda tidak teliti melihat garis yang lurus dengan garis atas. Ternyata di sini adalah angka 5. Maka skala non-iusnya adalah 5 dibagi 100 cm adalah 0,05 cm. Terus bagaimana hasil pengukurannya? Tentu hasil pengukurannya adalah hasil penjumlahan dari skala utama 2,7 dan ditambah dengan skala non-ius adalah 0,05 cm. Maka didapat 2,7 ditambah 0,05 cm adalah 2,75 cm. Sekarang kita gunakan cara cepatnya ya, anak-anakku ya. Baik, bagaimana dengan cara cepatnya? Yang Anda perlu lihat adalah angka 0 di sini. Oke, angka 0 di sini. Angka 0 ini terletak di antara dua garis atas. Yang ini 2,7 dan yang ini adalah 2,8. Maka yang ditulis adalah 2,7. Kemudian di antara 0 sampai dengan 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang lurus garisnya adalah di angka 5. Maka tinggal kita tulis saja 5-nya di belakang angka 7. 5 dalam keadaan sentimeter. Maka ketika diubah menjadi milimeter, apa yang terjadi ketika diubah menjadi milimeter? Otomatis kalau diubah menjadi milimeter berarti tinggal dikali 10, berarti adalah 27,5 cm. Gimana anak-anakku? Gampang ya? Dikuasai materi tentang jangka sorong. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2 yang kemarin. Nomor 2 yang kemarin, kita mempelajari soalnya adalah tentang mikrometer skrup ya. Tentang mikrometer skrup. Sama seperti yang tadi, kalau ini 20, maka ini 20,5, ini 21 anak-anakku. Otomatis kalau ini 25, maka ini 25,5, ini 26 dan ini adalah 26,5. Yang berdekatan dengan garis ini adalah garis ini yang terakhir. Maka 26,5 itu adalah skala utama. Skala utamanya adalah 26,5 mm. Ya, kalau jangka sorong tadi dalam keadaan sentimeter, tetapi ketika mikrometer skrup sudah dalam keadaan milimeter. Ingat dari mana 26,5? Dari sini ya, garis yang terdekat dengan garis yang ini. Kalau ini 25, ini 25,5, ini 26, maka ini adalah 26,5. Bagaimana dengan skala non-iusnya? Sama. Kita lihat garis yang lurus, ternyata adalah garis ini. Kalau ini adalah 20, otomatis ini adalah 21. Ya, itulah skala non-iusnya. Maka skala non-iusnya adalah 21 dibagi 100. 0,21 mm. Bagaimana hasil pengukurannya? Sama, yaitu skala utama ditambah dengan skala non-ius. Skala utamanya 26,5 ditambah dengan skala non-iusnya 0,21. Berapa kira-kira anak-anakku? Tentu akan
akan mendapatkan angka 26,71 mm. Sama ya kayak yang tadi, kita gunakan cara cepat. Kita coba nih cara cepatnya. Kalau ini adalah 26, otomatis ini adalah 26,5. Maka kita tulis 26,5. Ingat anak-anakku, kalau cara cepat, maka di belakang koma ini hanya ada 2 angka. Yang lurus adalah garis ini. Kalau ini 20, berarti ini adalah 21. Nggak boleh 21-nya ditulis di belakang sini. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Maka yang benar adalah 21-nya ditulisnya di bawah. 21. Tinggal ditambahkan. Gitu ya. Ini angka 1. 5 tambah 2 adalah 7. Ini adalah angka 6. 2-nya turun. Maka jawabannya adalah 26,71 mm. Bagaimana anak-anakku? Gampang ya. Jadi terus jangan sampai Anda putus asa. Kalau memang belum paham yang seperti yang Bapak bilang, tanyakan ya, tanyakan. Kita diskusikan nanti di kolom forum Google Classroom kita. Kita lanjutkan di nomor 3, yaitu mengenai angka penting. Nomor 3, soalnya adalah tentukan berapa jumlah angka penting di bawah ini. A, B, C, D, ada 4 soal. Maka kunci jawabannya di aturan 4 angka penting. Yang pertama ada 50,05. A, 50,05. Saya akan gunakan pen saya. 50,05. Aturan angka 0 ini angka penting bukan? Angka penting, karena angka 0 ini terletak di antara 2 angka bukan 0, 5 dan 5. Maka totalnya di sini adalah ada 4 angka penting. 5, 0, 0, dan 5. 4 angka penting. Kemudian yang di B, angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Ini tadi untuk jawab nomor 1 ya. Oke, sekarang yang nomor 2 adalah angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Bukan angka penting, berarti angka 0 ini bukan angka penting. Berarti angka penting itu hanya angka 1. Berarti tinggal hanya ada 1 angka penting. Bagaimana dengan angka 0 yang ini? Nah, angka 0 yang ini sama dengan aturan yang ketiga ya. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik sebelum atau sesudah tanda koma, adalah bukan angka penting. Maka 0 ini 1, 2, 3 bukan angka penting. Tetapi angka 0 ini, karena setelah tanda koma, nih setelah tanda koma ada di aturan keempat, maka dia adalah angka penting. Maka ini terdiri dari 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 0. Dan untuk soal yang D, ini perhatikan baik-baik anak-anakku, ada 2000. Kira-kira angka 0 ini angka penting bukan nih? Bukan ya, karena apa? Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, bukan angka penting. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0, ini jelas aturannya di sini, adalah bukan angka penting. Maka angka 0 ini 000 ini bukan angka penting. Yang angka penting hanya angka 2, maka 1 angka penting. Bagaimana anak-anakku tentang angka penting? Sudah bisa dikuasai ya? Mari kita selesaikan soal yang keempat, terakhir, agar semuanya bisa dimengerti dengan sebaik-baiknya. Soal yang keempat. Oke, ini operasi tentang aturan angka penting. Yang pertama, aturannya adalah penjumlahan dan pengurangan angka penting hasilnya mengikuti angka taksiran yang paling sedikit. Kalau A dan B, ini berarti nomor 2 ya. Perkalian dan pembagian hasil mengikuti yang angka pentingnya paling sedikit. Kita lihat yang A. Yang A adalah 1,25 dikali 0,50, pasti hasilnya adalah 0,625. 1,25 ini ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting. 1, 2, 5, 3 angka penting. 0,50 ada berapa angka penting? Ada 2 angka penting. Karena angka 0 ini adalah angka penting. Ya. Dan sama dengan 0,625, otomatis angka 0 ini bukan angka penting. Maka di sini ada 6, 2, dan 5, ada 3 angka penting. Apa
prinsip dari perkalian angka penting. Perkalian dan pembagian angka penting hasilnya harus mengikuti yang angka pentingnya paling sedikit. Maka hasilnya nggak boleh 3 angka penting. Hasilnya adalah harus 2 angka penting. Berapa kira-kira hasilnya 2 angka penting? Maka ini hasilnya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Ya, perkalian dan pembagian hasilnya mengikuti angka penting yang paling sedikit. Maka ketika 1,253 angka penting dan 0,52 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting, mengikuti angka penting yang sedikit. Kalau ini hasilnya berapa? 3 angka penting, maka harus kita ubah menjadi 2 angka penting. Berarti 0, kita bulatkan 6. 62 apa 63? 62. Kenapa 62? Karena angka 5 tidak bisa menambahkan angka di depannya. Karena angka di depannya adalah bilangan genap, aturan pembulatan ya. Kecuali kalau 2-nya ini kita ubah menjadi 3 ya. Oke, baik. Jawabannya adalah 0,62. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal berikutnya adalah soal yang ke B, masih perkalian. 1,5 dikali 1,20 itu hasilnya adalah 1,8. Ini ada 1,5 ada berapa angka penting? Ada 2 angka penting. 1,20 ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting. Dan 1,8 hasilnya adalah 2 angka penting. 2 angka penting dengan 3 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting. Ngikutin angka penting yang paling sedikit, hasilnya 2. Nah, ini 1,8 sudah 2 angka penting. Berarti ini sudah menjadi jawabannya. Caranya seperti itu, anak-anak. Jadi ingat, ketika ada perkalian dan pembagian, hasilnya harus mengikuti angka penting yang paling sedikit. Ada 3 angka penting dengan 2 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting. Ada 3 angka penting dikali 4 angka penting, maka hasilnya harus 3 angka penting, mengikuti hasil angka penting yang paling sedikit. Kita lanjutkan untuk soal yang C. Ada 12,1086. Ini berarti saat ada 6 angka penting ya, benar ya. Kemudian ditambahkan dengan 8,2. 8,2 berarti 2 angka penting. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan, poin 1 nih, perhatikan baik-baik. Poin 1. Kalau penjumlahan dan pengurangan angka penting, hasilnya mengikuti angka taksiran yang paling sedikit. Angka taksirannya berapa di sini? Angka taksirannya ada di sini. Nih, ada di 2. Maka harus lurus di sini. Hasilnya adalah seperti itu. Maka ketika dijumlahkan, hasilnya harus lurus dengan angka 2. Lurus. Nah, seperti ini. Inilah jawabannya. Jawabannya adalah 20,3. Terdiri dari 3 angka penting. Jadi tidak mengikuti hasil angka penting yang sedikit, tapi mengikuti adalah angka taksiran yang paling sedikit. Karena angka taksirannya ada di 2 ya. Kita coba untuk yang D soalnya, biar kalian lebih paham lagi. 12,1086 ada 6 angka penting tadi kan. Kemudian dikurangi 8,2. Ada 2 angka penting. Di mana nih? Angka taksirannya yang paling sedikit ada di sini, di angka 2 nih. Angka terakhir kan di sini. Maka hasilnya harus begini tuh. Nah, angkanya adalah ini terakhir, 3,9. Maka jawabannya adalah 3,9. Demikian anak-anakku, semoga bisa dapat dimengerti. Terima kasih dan semoga kalian selalu diberikan kesuksesan dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.